orang nyalahkan orang jangan, tapi introspeksi diri kita. Oh ya, masih banyak sekali makhluk ini yang jauh dari Allah. Perbanyak zikir. Dia akan mendekatkan kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Amalannya ada ya Sayyidi ya Rasulullah. Itu aja dibaca. Dengan membaca ya Sayyidi ya Rasulullah kita mendapat syafaat Rasul. Ya. Karena kita bersolawat. Ya Sayyidi ya Rasulullah kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendoakan kita kepada Allah agar kita diberi taufik hidayah. Amin. Karena dengan taufik hidayah Allah itulah kita bisa sadar. Bukan dengan ilmu kita, bukan. Bukan dengan amal kebaikan kita, bukan. Tapi dengan taufik hidayah Allah. Bagaimana caranya untuk memperoleh taufik hidayah Allah? Sungguh-sungguh. Nah, makanya mujahadah itu artinya adalah sungguh-sungguh. Nah, mujahadah di sini sungguh-sungguh. Alat yang kita gunakan di sini yaitu mengamalkan amalan sholawatul wahidiyah. Ya. Sholawatul wahidiyah ini para hadirin sekalian berfaedah untuk menjernihkan hati agar ma'rifat billah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apalagi dengan 40 hari yang terus ini ngikis ya. Yang tadinya hati kita ini kotor jadi bersih mudah-mudahan. Yang tadinya keras jadi lunak. Mungkin ada yang ya saya diam nangis. Itu bukan nangis dibuat-buat para hadirin, spontanitas muncul. Ini tandanya melunakkan hati, tandanya nur ilahi Allah masuk ke dalam hati kita dengan ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Yang tadi para hadirin sekalian, ini mantra sakti yang mampu berhubungan audensi dengan beliau Rasulullah SAW sehingga Rasulullah langsung mendoakan kita karena janji Rasulullah SAW man shola alayya bil qabri sami'tu man shola na'iyan abadu. Barang siapa bersolawat di makamku aku mendengar, kata Rasulullah, dan barang siapa jauh aku datang, kemudian aku melihat hati umatku, kemudian aku mendoakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini janji Rasulullah, bukan janjinya ya. Sedangkan janji Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa bersolawat kepada Rasulullah itu 1 kali, itu Allah balas 10 kali. Kalau 10 kali, Allah balas 100 kali para hadirin sekalian. Kalau 100 kali, Allah bebaskan kedua mata kita ini dari api neraka. Ini kalau 100 kali. Apalagi setiap berkedipnya mata dan naik turunnya nafas kita para hadirin. Kalau Allah ijabah doa kita yang pertama tadi, maka nuansa sholat. Ini saya bahas tentang keutamaan sholat. Ada kisah. Jika orang lama pernah saya sampaikan. Ada kisah seorang pemuda akan naik haji. Ya. Dari kota asalnya kemudian berangkat ke haji. Dulu jalan kaki para hadirin, belum ada kendaraan. Menuju perjalanan untuk menuju kota Mekah dari desanya itu sekitar menempuh 1 bulan perjalanan pada jalan kaki. Setelah di tengah-tengah perjalanan para hadirin sekalian, dia berdua sama bapaknya. Seorang anak pemuda dengan seorang ayah akan pergi naik haji ke kota Mekah, menempuh perjalanan 1 bulan. Di tengah-tengah perjalanan meninggal dunia bapaknya. Sedih dia. Dan yang lebih memilukan lagi, berubah menjadi binatang muka bapaknya. Setelah lihat kisah, rupanya bapaknya dulu seorang riba, membungakan uang. Pekerjaannya seperti itu para hadirin. Nangis anaknya tadi, ditutupin muka bapaknya karena malu kepada jamaah-jamaah yang lainnya. Malu karena nutupin muka bapaknya, bapak saya meninggal dunia di dalam pertengahan perjalanan mau melaksanakan ibadah haji di tengah jalan. Dan menyedihkan lagi, mukanya berubah menjadi akhirnya ditutupin oleh anaknya sambil nangis anaknya, sampai anaknya tertidur para hadirin sekalian. Pada saat tertidur dia bermimpi ada seorang lelaki tampan, putih, bersih, tinggi, ganteng. Datang, kemudian dia buka muka bapaknya, kemudian diusap. Dan ternyata muka bapaknya itu bercahaya, bersinar para hadirin sekalian. Yang tadinya mukanya binatang jadi tidak, ditutup kembali. Kaget anaknya, bangun tersentak. Kemudian loh, tadi dalam mimpi ternyata buka masih ada dalam bentuk nyata para hadirin. Ditanya,
Dilihat muka bapaknya, alhamdulillah, muka bapaknya bersinar, bahkan lebih mulia, bahkan lebih tampan sebelum dia mati. Nah, kemudian ditanya lagi, siapakah Kisana? Nah, bahasanya begitu. Siapakah Tuan yang bisa giniin bapak gua? Itulah bahasanya. Kemudian beliau menjawab, saya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaget anak tadi, kok bisa? Kok bisa? Iya, saya diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Muhammad, itu ada umatmu meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah. Memang pekerjaan dia meribakan uang, tapi dia mempunyai kebiasaan yang luar biasa. Apa? Setiap hari membaca sholawat kepada engkau 100 kali sebelum mau tidur. Pada saat mau tidur, itu 100 kali. Walaupun kerjaan dia riba dan lain sebagainya, tapi dia mempunyai kebiasaan membaca sholawat 100 kali. Sehingga pada waktu meninggal dunia su'ul khotimah, Allah memberitahu kepada Rasulullah, wahai kekasihku, itu ada umatmu meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah. Kuberi kesempatan engkau untuk memberikan syafaat. Akhirnya diberi syafaat, diusap sehingga menjadi husnul khotimah. Kaget anak muda tadi, yuk, ya. Akhirnya begitu pada saat menunaikan ibadah haji yang dibaca anak pemuda tadi itu pada saat tawaf sholat, pada saat sa'i sholat, pada saat pokoknya dalam bacaan-bacaan rukun-rukun haji sholat semua. Sehingga ada seorang ustadz bilang kepada pemuda tadi, wahai pemuda, kenapa engkau setiap ada rukun-rukun haji ini yang dibaca hanya sholawat? Apakah kamu tidak bisa? Kalau tidak bisa saya ajarin. Ya. Saya ajarin kalau tidak bisa bacaan, karena ada di setiap ini bacaan ini. Akhirnya anak pemuda tadi dia sampai meneteskan air mata. Apa yang dia bilang? Wahai Ustaz, sebenarnya bukan aku tidak bisa membaca, aku bisa membacanya. Tapi kenapa aku selalu berselawat? Karena ada sesuatu peristiwa yang terjadi terhadap diriku, yaitu terhadap bapakku, yang tadinya su'ul khotimah menjadi husnul khotimah karena sholat. Betapa besarnya keutamaan sholawat. Apalagi kita kalau selalu ya Sayyidina Rasulullah, ya Sayyidina Rasulullah, ini beraudensi dengan hubungannya Rasulullah SAW, insya Allah kita mendapat syafaat Rasulullah SAW. Kenapa saya ulas cerita begini? Nah, inti risalah dari kita mengamalkan amalan sholat. Ya Sayyidina Rasulullah ini adalah kedudukan beliau Rasulullah SAW. Kita manggil beliau, mengadakan hubungan audensi kepada beliau Rasulullah SAW. Insya Allah kalau kita senantiasa beraudensi kepada Rasulullah, nanti ya, jangan nanti pada saat di yaumil mahsyar, mungkin pada saat di dunia ini yang sungguh-sungguh, insya Allah langsung bertemu dengan beliau Rasulullah. Ada. Belum baca ya Sayyidina Rasulullah 100 kali, datang Rasulullah. Wahai umatku, ada apa? Itu ada orang, pengalaman rohani. Ya Sayyidina Rasulullah datang Rasulullah SAW. Nanya, kamu kenapa umatku? Curhat, audensi ini ngobrol seperti itu. Ada pengamal salawat wahid, mampu dia beraudensi dengan Rasulullah. Tergantung sungguh-sungguhan hati kita dan hati kita. Dengan berselawat mendapat syafaat Rasulullah, sehingga Rasulullah mendoakan kepada Allah, kita diberi taufik hidayah, sehingga dibuka hati kita sadar kepada Allah. Pada saat sadar kita berarti takwa. Kalau takwa ini janji Allah, kita dipenuhi kebutuhan kita. Kita dikeluarkan dari permasalahan seperti ini. Di sini aja kuncinya, tapi solusinya. Masalah apa bang? Masalah apa aja? Masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah iman, masalah apa saja. Kuncinya yaitu takwa. Oh bang, saya ini miskin. Takwa kejar. Jangan uang yang kamu kejar. Nanti kamu akan diperbudak oleh uang. Sehingga nanti pada saat di puncak jatuh lagi. Puncak jatuh lagi begitu. Dipermainkan oleh dunia. Tapi kalau takwa yang kita kejar, maka nanti rezeki ngikut. Masalah dikit hilang.
diselesaikan oleh Allah. Kalau yang kita kejar takwa, insya Allah kita tidak akan pernah jatuh. Kalau takwa yang kita kejar, di sini kita sama-sama melangkah. Bukan berarti saya sudah bertakwa, tidak. Saya memberi nasihat seperti ini, saya menasihati diri saya pribadi. Saya terutama menasihati diri saya sendiri. Selain di sini memberi nasihat kepada para hadirin, saya pribadi saya memberi nasihat. Yang penting kita sungguh-sungguh, alatnya sudah ada. Kalau mau bepergian, ya ini kendaraannya sudah ada ya Sayyidi ya Rasul. Kalau kita mau perang, senjatanya ini ya Sayyidi ya Rasul. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan kepada hadirin sekalian. Yang terakhir, mari kita renungi diri kita. Kita introspeksi diri kita. Selama kita hidup di dunia ini, para hadirin sekalian, coba kita ulas ke belakang, kita mengulas ke belakang, kita lihat waktu kita ke belakang. Berapa kali kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berapa kali kita maksiat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita banyak dosa, para hadirin. Dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita durhaka kepada kedua orang tua kita, para hadirin. Kita durhaka kepada kakak kita. Kita durhaka kepada anak istri kita, adik-adik kita, para hadirin. Mari kita merasa hina-hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para hadirin. Kita banyak dosanya, para hadirin sekalian. Mari kita akui, kita sadari bahwa diri kita inilah yang paling besar dosanya di seluruh jagat raya ini. Tidak ada dosa-dosa yang paling besar dibanding kita, para hadirin. Terjadi kesalahan kita, para hadirin. Kurangnya kita sadar kepada Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurangnya kuat kita mendoakan kepada Allah mereka semua, para hadirin. Kurangnya kita bertaubat dan nasuha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bayangkan dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah kita, para hadirin. Ya Rasulullah, doakan kami semua kepada Allah, ya Rasulullah. Jika kami diberikan hidayah oleh Allah, ya Rasulullah. Jika kami mempunyai iman yang baik, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan kami semua kepada Allah, ya Rasulullah. Agar hajat kami dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar hukuman kami diringankan